Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah mboten kesupen monggo kita tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah kang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, lan ugi nikmat sunnah. Menika nikmat ingkang ageng ingkang tansah kita wangsal wangsuli, kita imuti sehingga kita saged syukur dumateng Allah nebi napa ingkang dipun awisi lan nindakaken napa ingkang dipun dawuhi. Kita lajengaken napa ingkang dipun tulis Syekh Muhammad Al-Misri teng pundi sampun dipun terjemahke nggih menika keluarga sakinah. Kita ngancik bab nomor 11 mbok menawi menika pepanggihan terakhir wonten waosan kitab keluarga sakinah menika. Teng pundi wonten bab nomor 11 niki perkawis-perkawis ingkang kedah dipun tebihi tiyang sepuh suami maupun istri. Secara ringkas teng pundi kathah tiyang sepuh menika kelentu anggenipun didik putra-putrinipun sehingga boten dadosaken piyantun ingkang sae nanging malah dadosaken piyantun ingkang risak utawi awon. Mila teng mriki Syekh nyebataken pinten-pinten perkawis ingkang kedah dipun tebihi. Antawisipun ingkang sepindah kangge tiyang sepuh menika supados njagi wibawa wonten sangajengipun putra. Nggih. Sehingga menapa menawi suami istri menika boten kersa njagi wibawa wonten ngajengipun anak-anak dadosaken wibawanipun kala runtuh gogrok wonten ngajengipun anak-anak sehingga anak-anak menika boten purun malih ngajeni dumateng tiyang sepuh. Anak-anak boten purun patuh dumateng tiyang sepuh malih nalika piyambakipun kala wau ndhawuhi utawi menggak nggih. Mila teng mriki dipun sebataken supados menika boten kedadosan tiyang kakung menika ampun ngantos piyambakipun kala wau nyengeni kalih sing setri menika nggih wonten ngajeng anak-anak. Menika kedah
dipun lampahi kanthi rahasia. Jangan sampai dia marah di depan anak-anaknya sehingga anak-anaknya tidak lagi patuh kepada ibunya ketika orang tuanya tidak ada. Apalagi ayahnya ini mendukung kesalahan anaknya di depan ibunya. Ini akan menjadikan anak mendapat angin atau merasa mendapat dukungan sehingga tidak lagi memperhatikan nasihat ibunya. Begitu pula seorang istri kedahipun ampun ngantos piyambakipun bantah dumateng tiyang kakungipun. Mboten angsal piyambakipun nentang durhaka kalih perintah-perintahipun secara langsung. Sehingga putra-putrinipun kala wau dadosaken nyinau saking tiyang sepuh bantah nalika dipun perintahi, nyalai pendapat suami menika kelebet durhaka. Tembuti sering kita sebataken menawi tiyang setri menika taat dumateng tiyang kakung, piyambakipun kala wau badhe dipun jamin kalih surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambakipun ngendikaken dumateng tiyang-tiyang setri supados taat dumateng tiyang kakungipun nalika piyambakipun boten maksiat dumateng Allah. Langkung malih piyambakipun kala wau bantah wonten ngajeng anak-anak sehingga anak-anak ngertos dados tiyang kakung boten wonten malih ajine, tidak memiliki wibawa lagi di depan anak-anaknya. Dari situlah anak-anaknya belajar dari ibu membantah orang tuanya atau membantah ayahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, "Lau kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Menawa aku diolehke wong kono mau sujud karo liyane, bakal tak perintahke wong wadon kuwi sujud karo kakunge. Menika hadis ingkang sahih. Pun diriwayatkan Ibnu Hibban dan sanesipun. Dados harus menjaga wibawa di depan anak-anaknya. Ini yang pertama. Kalau ada masalah tunggu dulu sampai anak ini sudah berangkat sekolah atau pergi, sampaikan secara empat mata. Yang kedua, jangan bertengkar di depan anak-anak. Ini supaya tidak bertengkar di hadapan anak-anak. Anak yang melihat pertengkaran dan perpecahan antara ibu dan ayah, piyambakipun badhe boten ngraosaken betah wonten griya. Entenipun usrak, entenipun tengkar. Bingung endi sing arta gugu, endi sing arta turut. Bahkan akhiripun wonten griya kala wau timbul dua kubu ibu, kubu bapak. Ini pun paling menyusahkan. Anak dekat dengan ibu dikira bela ibu, anak dekat bapak dikira bela bapak. Maka jangan sampai bertengkar di hadapan anak-anak. Menawi kados ngaten menika anak badhe patos rencang boten sae nelas wedalipun kangge nebi situasi ingkang boten ngremenaken menika. Terus supaya tidak bertengkar di depan anak-anaknya. Yang ketiga kata Syekh,
Jangan sibuk memikirkan dunia sehingga melalaikan anak. Seperangan tiang sepuh niku nggadhahi pemanggi kelentu. Dadi anggere rumangsa wenehi materi butuhmu apa cacahe pira niku dipun paringi rumangsane wis cukup, wis nyenengke anak dereng. Nggih. Seperti ini belum mencukupi anak. Anak membutuhkan teladan, anak membutuhkan nasihat. Ini sangat penting. Mula to mriki Syekh ngendikaken sering kita kudu mau nemoni wong tuwa dheweke kudu mau sregep sibuk ngumpulke bondo niaga lan lelungan supaya napa betahe nggo nyukupi anak-anake. Nanging babar pisan ora tau gelem lungguh bareng karo anake. Nggih, senajan mung sedelo wenehi arahan, wenehi bimbingan dumateng anak-anak menika. Niki penting, Pak. Nggih, sebab kenapa? Kalau orang tua berkumpul dengan anak, itu akan melihat secara langsung anaknya itu betul tidak perbuatan-perbuatannya. Sering saya katakan ya, dengan melihat orang berbicara, dengan gerak-gerik, itu orang tua bisa menilai anaknya bener apa urung. Contoh, anak juga wedang ngombe karo ngadeg. Maka ketika orang tua ada, otomatis orang tua akan memberikan nasihat. Lungguh. Minum dengan duduk. Tetapi ketika orang tua tidak ada, siapa yang akan meluruskan? Itu salah satu saja dari sekian banyak penyimpangan anak-anak tersebut. Anak kecanduan main game, paman. Siapa yang akan menasihati anak-anak ini? Nggih. Selo mamsele. Yo Bu, dia main game terus sampai lupa waktu. Sholat saja itu marah-marah. Maka yang seperti ini, ketika ada orang tua mau duduk, orang tua menasihati anaknya. Ini tidak ada manfaatnya. Ini menguras waktu, tenaga, pikiran. Ojo kowe repot, ojo kowe ngentek ke waktumu karo game, bisa memberikan nasihat kepada anaknya. Nenek wong tuwa niku ya melu sibuk dolanan game ya mbok. Enten mboten sing wong tuwa cek seneng karoan game ae, enten mboten. Pasti ra nek sing jawab iki. Maka ini ditinggalkan. Ini bukan hanya menipu kita, ya, kita ini dikuras waktu, pikiran, tenaga, belum lagi uang, ya, kuota, bahkan sebagiannya ada yang menghasilkan dan lain sebagainya. Seperti ini akan dibuat tantangan pertama terus, habis umur kita untuk seperti itu. Sementara perkara-perkara yang penting tidak pernah dilakukan. Rodok jelimet sithik ora telaten. Nah, ini orang tua harus menjauhi hal-hal semacam ini, menasihatkan anaknya. Ayah yang seperti ini tidak tahu bahwa dengan bersikap seperti itu ia telah berbuat jahat terhadap anak-anaknya. Jadi dulu pernah kita sampaikan, nganti bocah niku akhirnya gelo ra iso tau amor kalih tiyang sepuh, montore diurek-urek, digebuki, akhirnya sakit dan meninggal. Gara-garanya apa? Tidak bisa pernah berkumpul dengan orang tua. Dia kepingin berkumpul dengan orang tua, tapi mau dipasrai karo pembantu. Akhirnya dia kecewa, pelampiasannya kepada mobil orang tuanya. Ini. Bahkan di sini disebutkan, ya, anak yatim itu bukanlah anak yang kedua orang tuanya sudah berakhir, tidak ada atau meninggal. Memikirkan hidup dan meninggalkannya dalam kondisi hina.
Anak yatim sejati itu adalah anak yang berjumpa dengan ibu yang menelantarkannya dan ayah yang selalu sibuk. Ini juga menurut apa yang disampaikan di sini, ini yatim. Tapi dalam arti anak ini butuh perhatian, bukan yatim secara hakikatnya, secara syar'i bukan. Anak butuh perhatian. Poin yang keempat, jauhkan anak dari pengaruh luar. Ini pernah kita sampaikan juga dulu di muka. Kalau orang tua harus menjaga anak-anaknya, jangan sampai keliru dalam pergaulan. Di mana anak-anak ini kalau mereka dibiarkan bebas, itu seperti tanaman yang menjalar kemudian akan menyeberang jalan. Kinten-kinten napa sing badhe ketadosan, akan kepiles-piles, kepapras dan lain sebagainya. Anak juga seperti kalau dibiarkan dia akan kemana-mana. Maka orang tua harus meluruskan, memberikan nasihat. Tembundi temriki dipun sebataken, yang harus kita lakukan adalah mengawasi semua pengaruh-pengaruh tersebut sehingga kita bisa menjauhkan anak dari pengaruh yang membahayakan. Ya. Pengaruh yang bisa mendatangkan keburukan. Sebaliknya, bagaimana anak ini diarahkan supaya dapat pengaruh yang baik. Ya. Kenapa anak-anak banyak yang terjerumus ke dalam sabu, narkoba, minuman keras? Karena kurangnya perhatian orang tua, karena kurangnya pendidikan orang tua. Ini sehingga anak-anak ini rumongsone bebas. Nanti ada poin sendiri. Kemudian poin yang kelima, kata Syekh di sini, hindarkan anak dari fitnah syahwat. Ya. Orang tua harus menghindarkan anak-anaknya dari fitnah syahwat yang ditebarkan melalui gambar-gambar porno, melalui video, televisi yang menayangkan acara-acara yang rendah. Ini harus dijauhkan. Rakoke malah wong tuane sing ngajari jereng nduk klasane ya nduk karene remote. Nonton sinetron bareng. Bah teko mbah ora. Maka yang seperti ini hendaknya dihindari, ya. Itu banyak sekali madarat yang mengenai keluarga. Podo karo sinau karo TV, podo karo sinau karo sinetron. Kamu engko ana sinetron kuwi sing jenenge wong wedok nyangklak karo wong lanang, patut lah wong dibayar. Gitu. Rumongsane apik, semakin dia berani, semakin dia menampakkan keseriusannya dalam akting. Nah, yang seperti itu jadi konsumsi istri-istri kita. Wah, pisan pindo menang, suwe-suwe melu nyangklak. Maka ini harus dijauhkan. Anak-anak juga seperti itu, jauhkan dari melihat sesuatu yang terlarang. Ini kudu di adoh nih, jangan sampai. Nah, sering kita sampaikan, anak bukan tidak boleh melihat video-video, film-film, tapi itu harus difilter. Nih, kamu boleh lihat, tapi yang kamu lihat itu seputar hewan. Seperti itu. Jenengan itu kalau mau melihat hewan saja sudah banyak, mboten usah khawatir. Dan ini sesuatu yang diperintahkan. Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Boleh. Wong-wong kono ora nggateke kepiye unta kono mau diciptake, artinya apa? Kita diperintah untuk memperhatikan binatang-binatang ini.
Ya. Kemudian melihat pemandangan-pemandangan yang indah, boleh dan banyak semacam ini. Ya. Ini diperintahkan. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat. Ini diperintahkan. Maka boleh melihat tetapi sebatas arahan kita. Jadi kita memang harus tegas. Kalau anak kok arep neko-neko, stop. Stop. Jangan boleh. Juga film-film kartun, di mana banyak film-film yang perempuan ini senang dengan perempuan. Ini merusak. Juga film-film kartun di mana dalam film-film itu ada yang sifatnya seperti apa? Seperti magic, di mana dia membutuhkan, di situ dia diberi pertolongan. Nah, ini semacam ini adalah dusta-dusta yang harus dijauhkan oleh anak-anak. Apalagi melihat-lihat film yang memang tidak boleh. Jangan sampai terkena syubhat syaitan. Syaitan itu awalnya kowe iki ben pinter kungfu kowe ndeloki kungfu. Ya. Pertama-tama seperti itu, nanti lambat laun ya meremen kemana-mana. Maka ini harus pangkas. Karena di sana itu banyak tipu daya orang kafir yang disisipkan untuk merusak kaum muslimin. Maka seperti itu harus kita waspadai. Anak kita juga harus kita waspadai. Jauhkan. Apa meneh film yang dimana di situ produk-produk orang barat wis niku enake marang merusak masa depan orang Islam. Bahwa itu tentang pornografinya ataupun jauhnya mereka dari syariat Islam, kejahatan-kejahatan yang dilakukan ini semuanya merusak, nggak ada baiknya. Belum lagi musik-musik yang mengiringi. Nek awake dhewe sadar ini kerusakan yang dipaparkan, oleh karena itu jauhkan. Tur nek wong ki seneng film itu nanti tidak ada batasnya. Jenengan merojak film iki di sana itu sudah ribuan membuat. Tidak cukup umur jenengan benar nutuk-nutuknya terus. Dan sampai kapan seperti itu akan dilakukan. Oleh karena itu ini dihentikan. Jangan melihat film-film. Kecuali yang kita anjurkan, film-film hewan, flora dan fauna dan lain sebagainya. Maka ini tidak masalah. Kemudian seorang ayah jangan menyingkap aurat di hadapan anak perempuan. Ya, ibu juga jangan menyingkap aurat di hadapan anak laki-laki. Ini kadang orang tua tidak sampai berpikir sejauh itu. Jadi kita berpakaian umpamanya kelihatan seksi, kelihatan padahal anak-anak kita sudah gadis-gadis, maka seperti ini dihindari. Mau katoan cekak tok segini. Ini dihindari, jangan sampai anak-anak kita itu memiliki pikiran-pikiran yang kotor. Juga anak-anak kita kalau sudah bujang-bujang, itu jangan sampai orang tua itu pakaian-pakaian yang seksi di depan anak-anaknya. Go klambi you can see, pakai pakaian dalam tok. Ini sangat berbahaya sekali. Ini akan mengotori pikiran anak-anak. Nah, itu kan anak-anak dewe tidak mungkin loh. Berapa banyak akhirnya ibu itu akhirnya berhubungan dengan anaknya. Tidak menutup kemungkinan berawal dari mereka melihat hal-hal semacam itu. Maka ini tidak boleh. Ini harus dijaga. Istri kita juga harus dijaga. Nek anak-anak dhewe wis gedhe kuwi ora entuk ngono kuwi ora patut. Ora apa awake dhewe kudu duweni rasa isin. Bukan malah pamer-pameran, itu tidak boleh. Kemudian yang keenam,
jangan memata-matai anak kecuali untuk keperluan penting, kata Syekh. Jadi jangan memata-matai anak kecuali jika merasa dia terjerumus ke dalam keburukan atau kerusakan. Umpamanya anak ini di sini disebutkan mengetahui anaknya merokok, tidak ada salahnya memeriksa lemari, tas dan lainnya. Maka ini untuk mencegah, dinasihati supaya berhenti. Jadi kalau yang terjerumus dalam rokok ya kita harus berhenti, berusaha untuk menghentikan, jangan memberikan teladan yang tidak baik. Seandainya kita kok berbuat buruk kepada orang-orang perempuan di jalan, tentu hal ini akan menjadi teladan bagi anak kita. Maka jangan sampai hal itu terjadi kecuali dengan cara yang resmi, yang baik, yang sopan. Karena ada orang-orang tua, ada anak-anaknya, itu enggak risih mereka menggoda perempuan yang lain. Ketika hal ini terjadi kepada anak kita, maka kita juga harus mewaspadainya, jangan sampai dia melakukan hal itu. Begitu pula kalau ada informasi-informasi yang tidak baik, atas mungkin kok ada kabar anaknya itu begini begitu, menjual ini, menjual itu, mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu, maka ini orang tua harus bertindak. Diawasi, setelah terjadi sesuatu dan ada bukti, maka orang tua bersikap tegas. Tegas tidak harus keras, lemah lembut tidak harus dia itu lemah. Ini. Kemudian yang ketujuh, usahakan anak agar berteman dengan orang-orang yang baik. Ini juga dulu pernah disampaikan Syekh. Supados anak menika gadai renjang-renjang ingkang sae, yang mana teman-teman yang baik akan membawa manfaat baginya di dunia dan bahkan di akhirat. Sebaliknya teman yang tidak baik mendatangkan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-ahillau yawma idzin ba'duhum bi ba'din aduwa illal muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tusahibu illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau berteman selain dengan orang yang mukmin, dan janganlah ada yang memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Ini seandainya kita mampu, terutama kalau teman ini adalah di mana dia mencurahkan isi hatinya, kemudian memaparkan wacana-wacananya, maka ini harus dipilih teman yang baik. Teman yang baik. Oleh karena itu dalam peribahasa itu disebutkan teman yang buruk ini lebih berbahaya daripada musuh yang jujur. Musuh yang jujur itu lebih baik daripada teman yang buruk. Sebabnya kenapa? Kalau musuh jujur itu berkata apa adanya, betul nggih? Berkata apa adanya. Tapi kalau teman yang buruk itu dia nyelemang-nyelemong, padahal itu sesuatu yang tidak pantas untuk dikatakan. Ini loh. Rumongsane sae, rumongsane patut, rumongsane nyenengke jebul, ini adalah merusak suasana, menghancurkan citra, bahkan tidak segan-segan menjatuhkan martabat. Ini teman yang tidak baik. Teman sing bodoh ini sangat
berbahaya. Katakanlah kepada anak, jangan berteman selain dengan orang-orang yang jujur dan bertakwa. Niki anak-anak diweling. Nggih. Jangan berteman kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau ada anak yang durhaka, maka jangan suruh dekat anak kita. Iso ketularan. Saya karo wong tuane wani, karo mbae wani nyentak-nyentak. Nah, ini tanda-tanda tidak baik. Anak kita harus jauhkan. Jangan berteman dengan orang merokok, kata Syekh di sini. Jangan berteman kepada orang yang berjudi. Dan menasihati kepada mereka, ini kalau kita mampu, maka kita hendaknya menasihati anak kita supaya betul-betul memilih teman-teman yang baik. Dipilih, tidak masalah. Kita memiliki 1, 2, 3 teman tidak apa-apa. 1000 teman kalau dalam keburukan untuk apa? Rono rene regudak-reguduk tapi dalam kemungkaran. Ini tidak akan memberikan faedah. Kemudian yang ke-8, jangan kasar dalam memperlakukan anak. Kata Syekh, anak jangan diperlakukan kasar. Kenapa dia akan emong serba kasar, keras, kaku, posisi plek, posisi tembiling, posisi tendang, pamane. Maka dia itu sangat benci sekali kepada orang tuanya. Sangat benci kepada orang tuanya. Bahkan tempat tinggalnya dia tidak suka. Yang lebih buruk daripada itu, ini merusak mental anak. Jadi kalau anak itu sering ditangani, sudah. Karena ini bisa rusak mentalnya. Ini sangat kasihan kepada anak tersebut. Dari ikon lomba ini ratau gelem wani. Kenapa? Dia adanya ketakutan terus. Orang-orang aku nek salah. Oke aku digini seperti itu. Kasihan anak kita. Maka jangan sampai kita berbuat kasar, keras, kaku pada anak kita. Kita yang lemah lembut. Kemudian orang yang menanam duri tidak akan memanen apapun selain duri pula. Kama tadanu tudanu, kaya dene apa sing ditandurke, sing diajarke, ya kaya mengkono mau anggone ngundah. Maka hendaknya kita waspada. Nalika kita menika ngajarke ingkang awon niki badhe ngunduh sing awon. Akhirnya anak menika saged durhaka kepada orang tua. Padahal Allah berfirman tentang Rasulnya, "Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la anfaddu min haulik." Maka berkat rahmat Allah engkau, maksudnya dari Rasulullah SAW, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari dirimu atau dari sekitarmu. Ini disebutkan dalam surat Al-Imran, surah yang ketiga ayat 159. Perlu kita ketahui, sering kita sampaikan, Rasulullah itu tidak nangani terhadap anak kecil. Kalau mau nangani itu jangan sampai membahayakan. Jangan sampai membahayakan. Pakai lidi, pakai kayu yang kecil sekali. Tujuannya untuk menggertak saja. Jangan sampai kok malah dipolke, tidak. Bukan pelampiasan. Mau gometen-meteni. Maka hendaknya kita kasihan anak kita. Di sekolah sudah dibully teman-temannya,
kemudian gurunya sudah benci, marah karena kekurangan yang ada padanya, bahkan mungkin disebabkan kurang bimbingan dari orang tuanya. Coba perhatikan, di sekolah gurunya marah, teman-temannya membuli, sampai di rumah orang tuanya masih plak. Coba bayangkan, anak iso-iso nangis gedang, terus berlindung kepada siapa lagi anak ini? Dia loro hati, gelo, kecewa, rasanya tidak ada lagi yang peduli, semua seakan-akan membenci dirinya. Ini yang membahayakan anak. Ison datekke anak tatu ini. Kemudian yang ke-9, jangan durhaka kepada anak. Niscaya anak durhaka kepadamu. Tadi jangan sampai kita durhaka kepada anak. Ketika orang tua tidak menunaikan hak-hak anaknya, kados milene ibu sing sae, loh, seperti itu. Memilih ibu itu harus yang bagus. Tegese napa? Golek bojo sing sae. Nah, iki wis masane wis kelewat ya wis. Pindho yo ngomong dhisik. Ungkalno pangote Mas. Ada yang seperti itu misalnya. Maka pertama-tama kalau yang belum itu cari ibu yang baik. Ini merupakan hak anak. Cari ibu yang baik. Kemudian memberikan nama yang baik. Memberikan nama yang baik ini hak anak. Wah, anak jenenge Namrud, suanu durhaka. Wah, ini bahaya. Jenenge Abu Jahal. Wah, enten sing riyen nate cerita, pokoke buka-bukae nang Al-Qur'an tak jenengke anake. Jebul buka tiba setan. Coba bayangkan. Ini tidak benar. Tidak benar. Jangan sampai dijadikan patokan-patokan. Konon katanya seperti itu, tentang kebenarannya Allah Ta'ala. Ini tidak benar. Kemudian juga supaya mengajari Al-Quran dan dipastikan menjadi orang pertama yang di mana orang tersebut mengajari kebaikan. Nate kedadosan enten tiyang kakung niki dugi kali Umar bin Khattab. Piyambakipun sambat, anakku ki durhaka kali kula ya Umar, ya Amirul Mukminin. Lajeng Umar bin Khattab niki nyeluk anake. Anake diceluk. Kemudian anak ini berkata, wahai Amirul Mukminin, bukankah anak punya hak atas ayahnya? Senajan anak lah nggadahi hak toh. Maka Umar menjawab, iya benar. Kemudian anak tersebut bertanya, apa hak anak wahai Amirul Mukminin? Ini kamu kok Pak enten. Lajeng Umar menjawab, milih bu'e sing ape. Memilih istri yang baik. Ini hak anak ini. Kemudian mengajarkan, memberikan nama yang baik. Kemudian mengajarkan kepadanya Al-Quran. Ini anak niki terus wangsulan. Tiang sepuh kula niku blas ra tau ngajari tiga-tigane niku. Mboten nate maringi hakipun kalih kula. Anak niki Syekh Pradul malih. Ibu kula niku wanita negro. Sebenarnya kalau memang dia itu cuman karena fisiknya tidak masalah, tapi kalau akhlaknya buruk, inilah yang masalah. Milik orang Majusi katanya. Ayahku memberi nama Jual. Tawon,
kumbang. Dan ia tidak mengajari Al-Quran satu huruf pun. Coba bayangkan. Akhirnya anak ini durhaka kepada ayahnya. Kemudian apa yang dikatakan Umar? Umar menoleh kepada laki-laki yang mengeluh anaknya tersebut. Kamu datang kepadaku mengeluhkan perlakuan durhaka anakmu, padahal kamu sendiri durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Dan kau lebih dulu berlaku tidak baik kepadanya sebelum dia berlaku tidak baik kepadamu. Niki, Pak. Jadi ora kok wai mangan ngombe warak omah klambi sandang pangan papan dicukupi wis mboten. Saya perlu didikan anak menika. Kemudian yang ke-10 kita ringkas ya. Berlaku adil terhadap anak-anak. Jangan sampai tidak adil kepada anak-anak. Nggih. Masalah cinta itu boleh. Dari anak 10 mamanya ada yang lebih dicintai satu, tidak apa-apa, ini masalah hati yang miliki Allah. Tetapi tidak sampai membawa kepada kedzaliman. Nggih. Niki jangan sampai. Jadi nek enten sing diungkit-ungkit perkarane ndek ben dulur-dulure tukoke klambi seragam anyar dhewe mau nrimo lungsuran kok dia nanti itu nggugat bapake nek wis gedhe niku aja kaget. Kenapa? Karena dulu tidak adil. Maka harus adil, Pak. Harus adil. Nggih. Kula gadah anak niki putra sing setri niki 3, Pak. Setri niki 3. Ketika yang satu, ini belum yang laki-laki loh ya. Ini yang perempuan saja. Soalnya laki-laki tak barengkan laki-laki, perempuan tak barengke perempuan. Yang satu minta sepeda, ini tidak bisa dibelikan satu. Harus pinten? 3 belikan semuanya. Ya, tadi tukupin mini telu sekali itu. Tuku kelambi telu sekali itu. Ini baru yang perempuan. Seperti itu. Kalau dia nanti kok loro ditukoke siji ora, wah niki somben nek gede bocah niki bakal ungkit-ungkit. Lho saestu. Nah, sebelum itu terjadi itu harus digamblangke. Dadi nek jenengan niku nukoke pit motor karo sing barep, siap-siap sing nomor loro nek wis wayahe iso numpak pit motor kudu ditukoke. Kalau tidak dia cuman setate ora diwehi ning hak pakai tok. Setiap saat semuanya bisa memakai. Kudu sejelas itu, Pak. Iki nyambung apa ora iki, Mbah? Nyambung nggih? Harus adil. Tadi tuku kaos kabeh tukoke. Kathok kabeh tukoke, seperti itu. Aja nganti kok piyambake tukoke laptop siji ora tukoke. Kalau saya juga demikian, anak kuliah siji tukoke laptop, siji juga tukoke. Engko nek wis hanya gede siji yo ditukoke. Nggih. Seperti itu. Sombene adum-adum nggih ngoten, Pak. Nggih. Iki sepatok ki dolomah wae kene sing barep. Liyane kudu wis cawis. Nek ora niki luwung boten. Ngoten nggih, Pak. Ibu-ibu. Dulu ada seorang yang menjumpai Rasulullah, Umarah binti Rawaha. Ini ketika diriwayatkan Nu'man bin Bashir, Pak niki ajeng maringi kalih piyambakipun. Ning mboke niki kepengin disekseni Rasulullah. Nggih. Rasulullah tanglet, "Lah anak-anakmu kabeh mbok wae apa ora?" "Mboten ya Rasulullah, golek seksi wong liyane. Aku ora gelem dadi seksi sing ora adil utawa zalim." Maka seperti itu, tidak diperbolehkan. Ini nanti bisa mengundang permusuhan antara saudaranya. Kemudian yang ke-11, harus bertakwa kepada Allah dalam kondisi mentalak. Jadi kita mentalak, ini kita tidak kehendaki. Ini juga harus adil. Bertakwa kepada Allah. Jangan sampai dia itu mentalak sak penake dhewe nggo permainan. Batas iddah talak itu 3 bulan, atau kalau tidak haid lagi itu 3 kali 3 bulan. 3 kali haid kalau masih haid. Ketika dia talak,
istrinya ini, dibiarkan saja. Ketika nanti sudah mau selesai iddahnya, itu dirujuk lagi. Sudah itu ditalak lagi. Sampai hampir 3 bulan, dirujuk lagi. Tapi kalau sudah 3 kali ditalak, ini sudah tidak bisa rujuk lagi. Kecuali dinikahi orang lain. Ya. Dan betul-betul timba itu masuk ke dalam sumurnya. Sebuah mudeng bahora gitu. Setelah itu kalau seandainya dia menceraikan, baru boleh menikah lagi dengan mereka. Jadi tidak boleh main-main masalah talak ini. Orang kok apa sithik tiba-tiba nih, oh engko ramano tak talak opo piye? Ramano tak talak, nesu sithik talak, nesu sithik talak. Ini hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Jangan main-main masalah talak. Yang terakhir, alhamdulillah, cari tahulah kondisi anak meskipun mereka sudah dewasa. Jadi walaupun anak kita itu sudah berkeluarga, cari tahu. Pastikan kondisi keimanan anak kita itu baik. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu keroyo-royo ndukeni Ismail untuk memastikan agama anaknya. Maka seperti itu kita juga. Anak wis menikah, dibarlah ini tidak. Tetap diperhatikan. Dan sampai dia terumus ke dalam dari Islam. Ini yang kita sampaikan. Alhamdulillah buku ini telah selesai, meskipun ada beberapa yang diringkas karena bahasan yang diulang. Untuk kelanjutannya kalau tidak ada halangan, insyaallah